Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda doamu agar orang ketiga mendapatkan azab dunia dengan segera mulai kejadian, atau doa agar orang ketiga merasakan penderitaan yang kamu rasakan lebih berat lagi, itu mulai kejadian. Ya, jadi ada 3 tanda nih ya, ketika doa kita sebagai orang yang telah dizolimi oleh orang ketiga, ya, itu terkabul ya. Jadi doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang luar biasa dahsyatnya. Cepat terkabulnya, cepat kejadiannya, ya, kepada orang yang telah menzoliminya. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujurhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, ya, mustajab. Wa in kana fajiran fafujurhu ala nafsih. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu apa? Gemar maksiat, ya, karena kefajiran yang dia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Jadi bayangkan saja orang yang gemar maksiat, malas ibadah, ketika dia terzolimi, doanya akan terkabul untuk orang yang telah menzoliminya. Apalagi orang ketiga menzolimi kita. Ya, kita yang ibadahnya tekun, yang ahli ibadah, ahli zikir, dan seterusnya, maka akan lebih cepat lagi doa itu kejadian untuk orang ketiga yang telah merebut mantan dari kita. Nah, sekarang apa tandanya jika doa itu mulai kejadian? Coba kita ingat-ingat apa yang kita doakan. Ya, kan ada orang yang berdoa agar mantan bangkrut. Nah, tanda bahwa doa itu mulai kejadian misal kepada mantannya nih ya, karena mantan juga sama zolimnya misal ya. Ya, kita bisa melihat misal bisnisnya goyah ya, bisnisnya mulai sepi, atau mantan keluar atau dikeluarkan dari tempat kerjanya. Nah, itu contoh ya. Ketika kita berdoa misal agar mantan bangkrut, tetapi kalau kita masih berharap mantan kembali bersama kita, ya doa untuk mantan yang baik-baik ya. Doakan agar dia sadar ya, kembali menjadi pasangan kita kembali yang paling setia, menjadi jodoh kita dunia akhirat. Itu kalau kita masih mencintai mantan. Nah, tetapi kalau untuk orang ketiga ya bebas ya, kita mau berdoa apa saja kan. Tetapi kalau untuk mantan, berdoa yang baik-baik. Karena apa? Karena kita berharap kan dia masih kembali kepada kita lagi. Nah, sekarang 3 tanda tadi. Ya, ketika kita berdoa agar orang ketiga itu segera mendapatkan azab dunia. Nah, jadi yang pertama ya, kita bisa melihat ya, apapun yang ada pada diri orang ketiga itu semuanya kehilangan keberkahannya. Ya, doanya menjadi tidak terkabul ya. Uang yang dia miliki jadi tidak berkah ya, misal mudah hilang ya.
Kemudian apalagi misal uang itu kurang terus padahal dia banyak dapat uang dari mantan. Kurang terus ya, dapat uang dari mantan ya, harus ada pembelanjaan lagi. Jadi apa yang dia lakukan dengan merebut mantan itu tidak membuat dia menjadi kaya raya, bahkan membuat dia semakin melarat. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis ya, ketika orang menikahi karena faktor harta yang dia dapatkan bukan jadi kaya raya, tetapi justru menjadi semakin melarat. Ya, man tazawwaja mra'atan li'izziha lam yazidhullah illa zullan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya melarat. Nah, jadi itu ya, orang ketiga akan kehilangan keberkahannya. Dia merebut mantan karena dia melihat misal mantan ini duitnya banyak. Dia berharap bisa kaya, bersama mantan bisa kaya, hidup enak, mewah, dan seterusnya. Tapi ternyata yang bertambah bagi dirinya bukan harta benda dan kekayaan, tetapi justru tambah susah, justru jadi melarat. Dan itu juga akan menular tuh kepada mantan. Mantan yang diharapkan bisa memberikan segalanya, tidak taunya sekarang justru kehilangan pekerjaannya. Nah, jadi itu tanda yang mungkin akan mudah untuk dilihat ya. Kemarin sebenarnya hidupnya orang ketiga itu sedang-sedang saja. Tapi sekarang justru setelah bersama mantan, hutang mereka jadi tambah banyak. Hidup mereka jadi tambah susah. Ya, semuanya dijual. Mobil dijual, motor dijual, perhiasan dijual, semuanya dijual. Ya. Jadi pengeluarannya jauh lebih besar, pendapatannya tidak ada. Nah, itu azab tuh yang sedang dimulai untuk orang ketiga. Ya. Kemudian yang kedua ya, orang ketiga akan mulai stres ya. Dan orang stres itu akan kelihatan tuh perubahannya pada fisik yang bersangkutan. Ya. Jadi kelihatan tidak terawat ya, awut-awutan. Kemudian tidak rapi lagi seperti dulu saat dia mendekati mantan ya. Dan terlihat amat sangat lelah ya. Orang yang amat sangat lelah itu kurang istirahat, banyak pikiran dan seterusnya. Itu sudah azab yang luar biasa bagi seseorang ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, stres itu juga akan berpengaruh langsung kepada fisiknya. Orang ketiga itu dari kemarin pada saat mendekati mantan itu ya, fisiknya itu menarik untuk dilihat, ideal, proporsional, sekarang misal jadi kurus kering. Kalau kemarin wajahnya mulus, sekarang jerawat di mana-mana. Kalau kemarin rambutnya hitam, sekarang ubannya ada di mana-mana. Kalau kemarin kulitnya kencang, sekarang jadi berkerut-kerut ya. Jadi kulitnya kendur dan seterusnya. Maka akan terlihat kepada fisiknya. Dan orang ketiga akan lebih mudah sakit-sakitan sekarang. Kalau dia sakit-sakitan, bagaimana mantan mau bersama dia? Kan mantan mencari kebahagiaan, bukan menambah pekerjaannya dengan mengurusi orang sakit. Nah, pada akhirnya azab itu ya akan semakin berat ketika mantan melepaskan orang ketiga.
orang ketiga juga akan merasa dikhianati. Nah, jadi penderitaannya lahir batin. Nah, itu adalah tanda bahwa azab dunia untuk orang ketiga itu sudah dimulai. Ya. Jadi ketika kita melihat tanda-tanda itu, maka perbanyak juga berdoa agar mantan sadar dan kembali kepada kita ya. Karena dengan dimulainya azab bagi orang ketiga itu juga sebagai tanda awal ya bahwa orang ketiga dan mantan akan segera berpisah. Kalau kita masih mencintai mantan, ya kita berdoa agar mantan sadar dan segera kembali kepada kita lagi. Ya, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga mantan sadar kembali dan menjadi jodoh kita yang paling setia dunia akhirat. Amin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.